Mestinya yang sharing, yang sharing firman Tuhan mestinya malam ini Pak Agus, karena berhalangan, jadi saya menggantikan. Nah, malam hari ini kami mau berbagi tentang hal yang sebetulnya ya kita semua sudah mengalami, saudara. Tapi siang tadi saya diingatkan tentang hal ini. Jadi pertumbuhan dalam pernikahan. Pernikahan kita ini kan kita sudah mengenal setiap prinsip-prinsip bahwa pernikahan kita ini harus tumbuh. Ya, seperti Nah, pertumbuhan dalam pernikahan itu salah satu faktornya, salah satu hal yang menentukan adalah pertumbuhan rohani. Ya, Rick Warren, ya. Rick Warren, saya pernah dengar satu khotbahnya Rick Warren, dia bicara tentang pertumbuhan. Jadi kedewasaan rohani itu akan menentukan pertumbuhan seseorang. Ya, termasuk di dalamnya pertumbuhan dalam pernikahan. Jadi kita memang tidak bisa Bapak Ibu maksudnya meremehkan ya, maksudnya pertumbuhan rohani ya sudah pokoknya asal rajin ke gereja, baca Alkitab, berdoa sudah cukup. Enggak, ternyata pertumbuhan rohani ini sangat menentukan karena bagaimana kita akan pertumbuhan kita itu akan terlihat ketika kerohanian kita juga tumbuh. Ya, nah malam hari ini kami mau bagi sedikit di 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, saudara, kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ayat ini bicara tentang dari anak-anak ya sampai dia meninggalkan, setelah dewasa meninggalkan semuanya. Nah, pertumbuhan ini kan bukan hanya kalau kita melihat pada diri kita ya, maksudnya secara fisik. Pertumbuhan ini kan bukan hanya bicara secara fisik, bukan hanya bicara secara tubuh ini tumbuh, tapi pertumbuhan ini kan tentunya juga ada yang namanya pertumbuhan mental, pertumbuhan spiritual. Ya, makanya kan sekarang ini kan banyak ya yang mengajarkan tentang bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, itu semua ada. Nah, sekarang banyak diberikan training seperti itu. Nah, saudara, sebetulnya kita melihat dari ayat ini bagaimana sebetulnya pernikahan kita ini tumbuh. Apakah pernikahan kita sampai hari ini masih seperti anak-anak ini, saudara? Ya, berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Jadi dalam perkataan kita, bagaimana di dalam hubungan kita ini hari ini, apakah sejak kita menikah sampai sekian lama kita sampai hari ini, apakah sama, saudara? Maksudnya kita ini tetap kalau ngomong sama pasangan kita juga, ya kita sama sekali tidak berubah. Ya, maksudnya cara bicara sama pasangan kasar, cara bicaranya merendahkan, meremehkan, apakah masih seperti itu? Nah, kadang-kadang kan saya pernah satu kali ada seseorang yang menegur saya, saudara, menegur saya dalam arti ini orang yang ya dekat sama saya gitu ya, jadi menegur saya, dia ternyata mengamati saya, saudara, mengamati saya. Saya ini tidak pernah bicara sama istri saya, bicara kasar, tidak pernah. Ya, saya tidak pernah bicara bentak-bentak, juga tidak pernah. Tapi rupa-rupanya ada orang yang mengamati. Ya, kami ini, saya kadang-kadang bicara itu sambil guyon, ya, joke gitu. Nah, tapi satu kali saya ditegur. Kamu sering kalau bicara itu seringkali seperti merendahkan, katanya gitu. Saya juga berpikir kayaknya saya juga enggak
enggak pernah berniat ya, maksudnya punya pikiran merendahkan pasangan saya, enggak pernah seperti itu. Tapi teguran itu, saudara, ketika saya ditegur itu saya mulai berpikir, ya saya harus berubah. Ya saya harus berubah, saya harus milih gitu ya, maksudnya harus siap-siap harus milih apa yang saya mau katakan kepada istri saya. Ya termasuk kalau istri saya ini pernah negur saya gini, saudara. Dulu saya pernah ya bilang, kamu tuh kalau bicara itu mesti nadanya seperti orang marah. Kalau bicara itu kadang-kadang seperti orang bentak. Nah, saya ini waktu dia bilang seperti itu, saya juga berpikir nih, kayaknya saya enggak pernah. Kayaknya kok saya enggak pernah ya, maksudnya bicara kasar, marah-marah gitu. Tapi saya mau berubah, saudara. Maksudnya saya mulai merenungkan gitu. Apa toh yang dia tuh merasa bahwa kalau bicara saya seperti orang marah. Nah, satu kali saya mulai sejak awal ya, maksudnya waktu itu istri saya memberi masukan itu, saya mencoba untuk mereview ya, apa toh, gimana toh kalau saya bicara itu seperti apa. Nah, kemudian saya terus ingat gitu ya, oh ya, ternyata pola, saudara, ada pola ya. Jadi papi saya juga kadang-kadang kalau bicara seperti orang marah. Terus saya ingat lagi ngkong saya juga gitu. Kalau bicara itu kadang-kadang nadanya seperti nada tinggi gitu. Nah, saya terus mulai memperbaiki, saudara, saya memperbaiki, dan satu kali istri saya bilang gini, sekarang sudah lumayan, ya. Waktu itu istri saya bilang, sekarang lumayan, kalau bicara itu lebih enak. Nah, saudara, saya belajar, ya. Jadi dari ayat ini, kalau kita berkata-kata seperti anak-anak, kemudian di sini katakan merasa seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak. Saudara, anak-anak itu daya nalarnya masih rendah kadang-kadang. Ya. Cara merasa, cara membuat keputusan, cara membuat apa, cara mengambil langkah itu seringkali hanya untuk kepentingan diri sendiri, seringkali hanya untuk maunya sendiri. Ya, nah saya belajar dari ayat ini. Nah kemudian ayat tadi dikatakan sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa saudara? Ini ternyata meninggalkan semua yang kekanak-kanakan. Ya, saudara. Mungkin kita masih melihat juga ya, ada teman-teman kita yang kadang-kadang di lingkungan kerja atau di mana itu kan ada yang gitu, maksudnya apa ya? Ya kanak-kanakan, saudara, maksudnya gampang ngambek gitu ya, sama pasangannya gampang ngambek, gampang marah, ya nanti pasangannya berbuat apa sedikit marah, pasangannya bicara apa sedikit marah. Jadi kekanak-kanakan, saudara. Jadi dalam keputusan itu. Nah ini yang apa? Saya melihat ya lucu aja, saudara. Kalau ketemu pasangan yang seperti ini lucu. Jadi kayaknya kok ini kayaknya ngasih tahu anak-anak yang benar-benar anak-anak ya, anak kecil itu kayaknya lebih mudah daripada memberi nasihat, memberi masukan pada orang dewasa yang kekanak-kanakan. Nah, hari ini pernikahan kita bagaimana, saudara? Maksudnya kami ini belajar gitu ya, supaya apa ya, kami tumbuh, saudara, kami harus tumbuh. Nah, banyak hal yang kadang-kadang gini, saudara. Saya nggak tahu gitu ya, maksudnya bagaimana sih ukurannya ya. Makanya kan kadang-kadang saya tanya sama istri saya, tanyanya gini, saudara. Menurut kamu, aku ini mengasihi kamu enggak? Nah, saudara, kalau ditanya gitu mesti jawabannya gimana jawabnya? Sudah tahu lah. Nggak usah dijawab katanya gitu. Jadi saya tanya itu, dia jawabnya cuma gitu, sudah tahu, gitu. Kamu nggak usah dijawab, sudah tahu, gitu. Nah, itu cara apa, saudara, menguji gitu ya. Karena memang, saudara, anak-anak ini kan gini, anak-anak itu kadang-kadang hanya melakukan sesuatu berdasarkan perasaannya, ya, hanya perasaannya lagi seneng ya dia kan
melakukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau perasaannya lagi tidak senang, dia tidak akan lakukan. Nah, saya melihat gini, saudara, mengasihi, saudara, itu ternyata tidak hanya sekedar, ya kalau orang bicara love, gitu ya, love, mengasihi, cinta, itu ternyata tidak hanya sekedar bicara tentang perasaan. Mengasihi itu seringkali menyatakan cinta, itu seringkali hanya berdasarkan perasaan. Tapi kalau kita mau mengalami pertumbuhan, saudara, mengasihi itu yang sebenarnya adalah komitmen. Komitmen apa? Komitmen pada hubungan. Saya belum cerita sama istri saya karena ini baru kejadiannya baru 2 malam yang lalu, saudara. Ya, jadi waktu mau tidur sudah mau tidur, saudara. Istri saya ini balik badan, saya balik badan ke kanan gitu. Terus istri saya ini tangannya numpang di pinggang saya, ya, ini numpang gitu. Saudara, pertama saya baru sadar gini, iya ya, kita ini kalau sudah berjalan sekian puluh tahun dalam pernikahan, kita mengasihi pasangan kita, itu sudah tidak bicara gini, wah perasaannya gimana ya, enggak. Jadi seperti tadi saya katakan, itu hanya bicara komitmen. Nah, mengenai tangan yang numpang di pinggang saya itu, saudara. Saya itu gini, saudara, karena kan sudah memang sudah ngantuk, sudah mau berangkat tidur gitu ya. Terus saya itu tiba-tiba di tengah itu tuh antara mau tidur dan belum itu, saya tiba-tiba gini, loh, ini tangannya tadi masih di pinggangku apa enggak ya? Saudara, saya sudah tidak merasakan, saudara. Jadi maksudnya tidak merasa, karena apa? Itu tangannya sudah numpang, sudah sekian menit, maksudnya sudah mungkin hampir 10 menit. Ya, antara saya sudah mau tidur. Terus saya gini, ini tadi tangannya masih belum ya? Masih numpang apa enggak? Saya sudah tidak merasa itu. Ya, tidak merasa itu, terus saya baru gini. Saya nyoba gerakkan badan saya, oh ternyata tangannya masih ada, saudara. Ya, nah saya 2 malam itu saya baru belajar, iya ya. Kadang-kadang memang benar, saudara. Ini sudah tidak perlu ngomong perasaanku, waduh aku ini rasa sama kamu itu benar-benar jatuh cinta, perasaanku sudah enggak, saudara. Karena apa? Sudah ada komitmennya. Yang komitmennya itu. Jadi ya yang dibangun hubungannya itu. Ya. Nah, enggak tahu nih, istri saya tahu enggak. Jadi dia numpang enggak tahu lama itu. Tapi ya saya percaya saudara, dia sudah enggak tahu karena apa? Biasanya dia begitu bau bantal langsung take off, saudara. Ya, langsung les gitu. Sudah nggak tahu sampai mana itu. Jadi dia nggak pernah tahu gitu ya kan ya itu. Ya, tapi itu saya memberi gambaran aja bagaimana bukan seperti anak-anak, saudara, yang hanya mengikuti perasaannya. Ya, tapi kita ini menuju pertumbuhan dalam pernikahan ini sebetulnya sudah gini, tidak semuanya hanya melibatkan perasaan, ya, tapi yang mendasari semuanya karena komitmen. Ada komitmen itu sehingga ya kalau kita berkomitmen pada satu hubungan ini, saudara, ya semua sifat kanak-kanak itu tadi yang kekanak-kanakan ya kita mesti tinggalkan semuanya. Gitu. Ya ini dong gitu. Ya dia baru kaget, saudara, kok ternyata tangannya numpang kok saya enggak kerosok gitu, saudara. Enggak, tapi kami mengalami, maksudnya kami belajar. Ya, saya melihat bagaimana proses dalam perjalanan pernikahan ini akhirnya yang mengajar kepada kami untuk gini, kami tidak lagi berpikir seperti yaitu tidak lagi harus meninggalkan semua yang bersifat kanak-kanak, yang kekanak-kanakan itu. Ya, hal-hal yang kekanak-kanakan ini memang harus ditinggalkan. Ya, tidak bisa, saudara. Saya bayangkan kalau kami berdua ini masih kekanak-kanakan, ya sementara kami juga belum dikarunia anak. Nah, kan rumah tangga kami ini akhirnya bukan jadi rumah tangga, saudara.
tapi jadi rumah taman kanak-kanak mungkin gitu ya. Rumah taman kanak-kanak yang kekanak-kanakan. Nah, ini tambah parah lagi, Saudara. Ya, nah ini yang apa belajar untuk terus tumbuh di dalam pernikahan kita, jangan seperti anak-anak ya. Ini wujudnya dewasa, tapi cara berkata-katanya seperti anak-anak. Cara merasanya, cara menentukan semuanya seperti anak-anak. Nah, pernikahan kita tentunya tidak akan sehat kalau seperti ini. Ya, kita ini jadi orang dewasa yang kerdil. Ya, kerdil apa? Kerdil cara berpikirnya, kerdil mentalnya. Ya, kalau kita lihat orang yang lemah, yang apa mentalnya tidak tumbuh, itu kan aneh, gitu ya, aneh. Nah, jangan sampai orang melihat pernikahan kita ini seperti itu, saudara. Ya, kayak kelihatannya sudah kanak-kanakan. Nah, itu mentalnya tidak tumbuh. Nah, itu akan aneh, gitu, akan aneh dilihat. Jadi, ya sesuatu harus bertumbuh sesuai ukurannya. Artinya sekarang begini, saudara. Kita tidak bisa membandingkan pernikahan kita selalu diukur dengan pernikahannya orang lain. Ya, pembandingnya orang lain tidak bisa. Pertumbuhannya, pembandingnya harus kita sendiri, saudara. Ya, kita sudah mengenal bagaimana kita semua harus pakai kembali kepada firman. Nah, dalam arti ya hidup pernikahan kita semua cerminnya firman itu. Sehingga kita bisa mengukur seberapa kita ini tumbuh. Ya, saya percaya nih yang di sini yang kita yang ada malam hari ini, saya percaya saudara semua sudah bertumbuh. Ya, saudara bukan anak-anak, saudara bukan pasangan pernikahan yang kekanak-kanakan. Ya, sudah mengalami pertumbuhan, sudah mengalami satu proses. Jadi makanya malam ini, yuk saudara tinggalkan semua. Ya, kalau memang saudara masih merasa seperti anak-anak, ya masih mengurusi hal yang sepele, hal-hal yang sebetulnya hanya sekedar untuk perasaan, hanya sekedar untuk hal yang sekedar hanya nuruti perasaan. Nah, saudara, kita mesti beralih, kita mesti mengalami pertumbuhan. Ya, itu yang saya mau bagikan, ya karena supaya kita semua malam ini, yuk saudara kita kembali disegarkan, kembali dikuatkan, kembali supaya gini, yuk saudara, kita ini sampai mana? Ya, apakah kita masih kanak-kanak atau kita sudah dewasa? Apakah kita sudah tidak kanak-kanak, ya sudah dewasa, tapi kekanak-kanakan? Nah, saudara yang bisa mengukur pernikahannya bagaimana nih? Komunikasinya gimana? Komunikasi antara kita ini bagaimana? Ya, dalam semua ini kan bisa kita ukur. Ya, itu yang saya mau nambah, Pak. Silakan. Tadi bicara soal pertumbuhan ya. Memang saya juga merasakan gitu ya, dari pernikahan, dari awal nikah sampai sekarang pastinya ada pertumbuhan dalam hal komunikasi, dalam hal mengatasi konflik, mengatasi perbedaan. Saya kalau kita perlu maksudnya ingat gitu ya, perjalanan hidup kita itu gimana. Saat kita awal-awal komunikasi, kalau saya alami komunikasi dengan pasangan tuh saya mengalami masalah sih, mengalami hambatan, kendala ya. Karena ya komunikasinya hanya sepatah dua patah kata gitu ya. Pengennya dia mengerti gitu. Awal-awalnya kan seperti itu, tapi dengan berjalannya waktu ya saya terus belajar gitu untuk bertumbuh. Bagaimana sih kita ini harus berkomunikasi. Komunikasi tidak berhenti ya, tidak berhenti hanya ya udah cukup, pokoknya aku udah ngomong kok, udah komunikasi. Tapi tidak ada perkembangan, tidak ada sesuatu yang membuat hubungan suami istri ini menjadi baik gitu. Itu saya belajar soal itu. Tadi dikatakan sifat anak-anak kan bicara juga ada kaitannya sih dengan komunikasi gitu ya. Kalau anak-anak kan kalau
kalau bicara, kalau ngomong, kadang kan tidak jelas, tapi pengennya orang tua tuh ya tahu mudeng gitu ya, apa yang dipinginin anak gitu ya. Anak-anak kan kadang sering gitu ya, seperti itu. Ngomongnya belum jelas gitu ya. Terus apa? Egois gitu ya, menang-menangan gitu. Ya, banyak hal sih saya belajar dari awal ya, kayak saya yang ngalami juga gitu ya. Awal-awal nikah sama suami saya ya pokoknya menang-menangan, tidak bisa, pokoknya gini gitu. Tapi berjalannya waktu harus semakin dewasa, semakin dewasa itu lewat apa ya, pastinya lewat ini, kita perjalanan pernikahan kita lewat apa, saat ketemu beda pendapat, saat ketemu konflik. Nah ini yang akan mengajar kita ini, terus ya kita mau diam di tempat masih tetap ngeyel gitu, pokoknya saya seperti ini, enggak, tapi kita harus cara menghadapi konflik, ngatasi, menyelesaikan juga sudah beda gitu ya. Apa dewasa dalam hal, yaitu yang saya alami, maksudnya di dalam pernikahan. Penting juga untuk kita ini diskusikan, komunikasikan. Ini pasangan kita ini orang terdekat kita yang tahu seberapa, kita yang bisa merasakan seberapa saya ini berubah. Jadi saya belajar untuk gini, ya buka, mau menerima apa, masukan, nasihat, itu kan salah satu ciri-ciri dewasa juga. Jadi kita belajar juga untuk kita ini ya mau membuka diri lah, menerima setiap masukan, setiap nasihat yang ada untuk membuat hidup kita ini semakin naik, semakin meningkat, semakin bertumbuh. Intinya seperti itu. Ya, jadi mari saudara, Bapak Ibu, kita dievaluasi lagi seberapa sih pertumbuhan kita ini. Maksudnya apakah pernikahan kita benar-benar sudah mencapai pertumbuhan, ya, maksudnya pertumbuhan yang tentunya pertumbuhan yang dewasa, pertumbuhan yang menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah yang bisa dinikmati, ya, menghasilkan buah yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi seberapa pernikahan kita hari ini? Kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, tentunya sulit, saudara, untuk kita ini berbuah. Itu biar malam hari ini, mari kita kembali, ya, maksudnya cek lagi, ya, supaya kita tidak terus seperti kanak-kanak, tapi meninggalkan semua yang kekanak-kanakan itu, ya, dan kita menjadi dewasa. Amin.